Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, kemarin itu ada request untuk dibikinkan video cara berlatih beraktivitas atau cara berlatih untuk keluar dari rumah. Nah, kali ini saya sedang berada di persawahan gini ya, sambil nanti cari rumput lah sedikit-sedikit buat aktivitas ya, buat kegiatan. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di perkotaan ya, latih saja untuk keluar dari rumah secara bertahap. Ya, pertama adalah dari halaman rumah dulu saja, ya teman-teman ya. Dari halaman rumah nggak usah terlalu forsir gitu ya. Jadi sekedar duduk-duduk saja di depan rumah itu nggak apa-apa. Ya, nanti setelah beberapa hari teman-teman bisa keluar lagi agak jauh ya. Itu lakukan bertahap karena biasanya untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ini kan setiap hari muncul sensasi. Jadi ketika teman mau beraktivitas, teman-teman sudah muncul sensasi, teman-teman itu takut ya, teman-teman itu cemas. Lalu teman-teman itu mengurungkan niatnya untuk keluar dari rumah atau untuk aktivitas. Nah, ini akan memperlambat menurut saya ya teman-teman ya. Karena kita akan cenderung hanya di tempat yang nyaman saja, yaitu di mana? Di dalam rumah. Malas bepergian, malas beraktivitas. Padahal untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, perlu adanya kita itu bersosialisasi ya, bersosialisasi. Kita jangan menyendiri ya. Walaupun terkadang apa yang kita rasakan itu orang lain itu tidak tahu ya teman-teman ya, apa yang sedang kita rasakan. Kita fokus saja kepada diri kita sendiri. Kita fokus saja, kita aktivitas, walaupun ketika kita itu bersosialisasi, itu terasa tidak nyambung dengan teman-teman kita atau saudara kita, ya, atau orang yang kita temui di jalan, itu nggak apa-apa. Karena dengan nanti kita berlatih itu, nanti kita itu akan terbiasa. Kalau teman-teman sudah terbiasa, mentalnya nanti akan semakin terasah. Mentalnya akan semakin kuat, teman-teman jadi pemberani lagi, itu gangguan asam lambungnya, anxiety, psikosomatiknya, itu nanti perlahan akan membaik dengan sendirinya. Bukan berarti gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu bisa sembuh sendiri tanpa kita usaha. Tentunya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik nanti akan bisa sembuh. Tapi kita juga harus berusaha dengan cara seperti apa? Dengan cara kita itu berlatih. Nah, saya cerita dulu ya teman-teman ya. Jadi pada saat dulu saya itu terkena gangguan asam lambung itu kan, saya ini pemulihannya ini ada di kampung seperti ini ya. Karena saya ceritakan kembali pengalaman saya, karena saya bukanlah dokter ya teman-teman ya, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi ya, bukan ahli obat-obatan juga. Jadi saya berlatihnya keluar dari rumah, halaman dari rumah dulu ya, sebelum kita beraktivitas yang jauh ya, itu jalan-jalan di sekitar rumah saja ya. Lalu saya pergi ke sawah seperti ini, itu masih ditemenin teman-teman ya, masih ditemenin, belum berani sendiri gitu. Nah, bertahap ya, sedikit demi sedikit, walaupun pada saat kita melatih itu keluar sensasi ya, yang sempoyongan, yang kliengan, yang matanya kunang-kunang, pandangan seperti tidak nyata. Kalau kita cerita sama orang lain itu nggak akan paham ya teman-teman ya. Kita penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik bisa dibilang rasanya sudah luar biasa. Tapi kalau kita ceritakan ke orang lain itu ya nggak bakalan tahu ya teman-teman ya. Yang ada malah kita itu malah kita itu dibilang nanti terlalu berlebihan lah, cengeng lah, dan lain-lain gitu ya. Padahal perasaan ya yang kita rasa itu ya memang benar-benar ada gitu ya. Nah, tapi bukan berarti itu nggak bisa sembuh. Makanya latihlah sedikit demi sedikit. Kalau saya dulu sih aktivitasnya gini, karena saya di kampung ya, terus ada kambing gitu ya. Saya itu mencoba merumput gitu ya, atau nyari rumput gitu ya. Ya sebisanya aja teman-teman ya. Saya juga nggak ngoyo, nggak harus banyak gitu ya teman-teman. Saya itu ngarit
buat kambing itu ya sedikit-sedikit gitu. Yang penting ada kegiatan, karena semakin kita berdiam diri gitu ya, nanti itu akan ini teman-teman ya, kita itu akan hanya terasa nyaman itu di dalam rumah saja. Nah, kalau kita hanya nyaman di dalam rumah saja, nanti kita itu enggak ada kemajuan. Kemana-mana itu nanti takut gitu teman-teman ya. Kemana-mana itu takut, kemana-mana itu enggak berani. Ya memang untuk masa pemulihan, masa penyembuhan, kita itu masih ada sensasinya. Jadi teman-teman mungkin kan kalau mau keluar gitu kan ragu gitu ya, takut nanti pingsan lah, takut nanti apa namanya ambruk di jalan gitu. Padahal ya seperti apa yang pernah saya jalani ya, itu yang enggak terjadi ya teman-teman ya. Yang penting kita kan sudah makan, minum cukup gitu ya, walaupun keluar itu masih kunang-kunang matanya kayak saya dulu, ya nggak apa-apa, kita latih aja sedikit gitu, nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Kalau udah terbiasa itu nanti kita itu juga sedikit demi sedikit sensasinya akan berkurang tanpa kita sadari teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini nggak usah khawatir ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu bisa sembuh. Teman-teman jangan pesimis, teman-teman harus optimis. Walaupun teman-teman sekarang sudah merasakan mungkin sudah tahunan gitu ya, semangatnya naik turun gitu ya. Saya geser kamera dulu. Teman-teman nggak usah takut. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ya sensasinya memang seperti itu. Sensasinya luar biasa. Ya, taruh mana ya, sini kali ya. Ntar ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mau memulai ya, intinya teman-teman itu harus ada niat, nggak usah ragu, jalan-jalan saja ya, nggak usah takut nanti pingsan di jalan lah, terus nggak ada yang nolongin lah, nggak usah takut seperti itu. Tinggal jalan saja, pokoknya nggak usah takut teman-teman, nanti itu teman-teman akan sembuh kok, saya yakin ya, nanti teman-teman itu akan sembuh. Terus ada yang nanya lagi, Mas, saya itu sensasinya masih banyak, bahkan saat berdiri saja itu masih ngap-ngapan. Kita lagi batuk teman-teman ya. Kemarin pulang dari Jakarta, terus di sini itu hujan kan sudah lama nggak hujan. Ini saya cerita sedikit, sudah lama nggak hujan, terus hujan gitu ya, senang saya. Tapi habis itu terus bersin terus batuk teman-teman ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, karena di musim seperti ini itu kan ya harap dimaklumi ya, batuk pilek itu ya lagi musimnya teman-teman ya. Pelan-pelan saja begini melatihnya ya, ya nggak harus sama dengan saya. Kebetulan saya kan di kampung, jadi dulu itu aktivitasnya itu ngarit gitu ya. Teman-teman mungkin bisa jalan-jalan ke taman kota atau kemana gitu ya, yang penting ada kegiatan. Biasakan setiap hari itu ada kegiatan, jadi teman-teman bangun tidur itu nggak bingung, saya harus ngapain gitu. Malamnya dijadwal dulu,
ya. Oke, besok saya mau berjemur depan rumah, besok saya mau nyapu lantai, besok mau nyuci piring gitu ya. Dijadwal aja kalau bingung. Nanti lama-kelamaan kan ada aktivitas. Kalau sudah ada aktivitas, nanti kita itu akan terbiasa. Setiap hari kita akan terbiasa dengan aktivitas. Nanti lama-kelamaan sensasinya hilang sendiri deh. Ya, jangan takut. Intinya gangguan ini itu tidak berbahaya. Jadi teman-teman itu yang sekarang mungkin mengalami kecemasan, jangan-jangan nggak bakalan bisa sembuh dan lain-lain, jangan percaya itu teman-teman. Yakin akan sembuh kok. Kenapa saya bilang seperti itu? Cukup saya aja dulu yang punya perasaan sepertinya ini nggak bakalan sembuh, tapi ternyata sembuh teman-teman ya. Jadi ini sebagai pengalaman saya ketika saya punya perasaan, aduh geser lagi kameranya, ke sini kali ya. Tuh. Dulu saya juga punya perasaan kayaknya ini bakalan nggak sembuh deh. Ternyata itu hanya pikiran saya saja ya teman-teman ya. Soalnya teman-teman nggak usah takut deh. Teman-teman itu akan sembuh kok. Yo semangat ya. Kemana ini? Ke sini kah? Ke sana kah? Sana lagi. Oke. Sini ya. Oke. Terus ada yang tanya lagi, Mas. Kemarin saya dengar tetangga katanya kena asam lambung, tapi bisa parah. Ya mungkin saya lagi batuk. Ya mungkin tetangga teman-teman itu gini. Jadi gini. Gimana ya? Saya nyeritainnya gini. Saya juga dulu punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya terkena asam lambung itu ya, cuma saya kan disertai dengan gangguan cemas. Terus waktu itu kan di kampung saya juga ada yang kena. Tapi kalau saya lihat yang kena itu tidak disertai dengan kecemasan ya. Terus dia bilang sampai apa namanya nggak doyan makan, terus sampai parah gitu ya, perutnya sakit gitu. Saya dulu sih tidak mengalami ya teman-teman ya, yang maksudnya sakit perut yang berlebihan gitu, enggak ya. Dominan sensasinya itu malah justru di pikiran-pikiran, ketakutan-ketakutan, membayangkan yang enggak. Saya dulu seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk penderita gangguan asam lambung saja, menurut saya ya akan lebih cepat sembuhnya. Terus teman-teman ketika mendengar ada apa namanya orang meninggal karena asam lambung, pasti teman-teman itu langsung pikirannya nggak karu-karuan ya. Akhirnya teman-teman itu ketika belajar beraktivitas itu takut, karena nanti takutnya di jalan ada apa-apa nggak ada yang nolongin. Sama seperti saya, tidur aja saya minta ditemenin dulu,
Istri saya, anak saya nemenin kalau tidur, dan suruh tunggu saya itu tidur dulu, baru boleh, istri saya sama anak saya baru boleh tidur gitu teman-teman ya. Sebegitunya saya dulu teman-teman. Oke ya, gimana nih enaknya ngobrolnya? Jadi begitu. Oke. Lumayan sih, coba kayak gini aja langsung keringat keluar bercucuran. Nah, untuk teman-teman ya, mungkin sekarang ini sedang di fase pemulihan, teman-teman tetap semangat. Belajar, keluar dari rumah, aktivitas secara bertahap. Insya Allah nanti juga membaik dengan sendirinya ya. Yang penting kita itu konsisten usahanya. 3P, jalankan konsisten. Jadi nanti teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan teman-teman itu nggak usah takut lah. Walaupun sekarang sedang merasakan ketakutan, kecemasan tentang apa yang dirasa oleh teman-teman. Saya dulu juga sama seperti itu, akan tetapi saya dulu pernah mengalami hal seperti itu. Dan apa yang saya pikirkan, ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan itu ya tidak terjadi. Buktinya bisa sembuh, bisa aktivitas lagi, bisa kemana-mana tanpa ada rasa takut ya. Kecuali kalau pergi lupa nggak bawa dompet, lupa nggak bawa uang, itu biasanya kepikiran ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, insya Allah apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman juga nanti akan membaik dan sembuh, saya yakin itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, saya mau ambil minum agak jauh di sana ya, sambil nyepat dulu. Udah gitu nanti saya bikin lagi video insya Allah ya teman-teman ya. Oke, semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.